Gorengan ini masyarakat Indonesia pastinya sudah sangat akrab dengan camilan yang satu ini ya. Meski kelihatannya sederhana, ternyata bisnis gorengan ini tidak bisa kita kesampingkan. Iya betul banget nih, ada beberapa pengusaha gorengan yang sudah membuka ratusan cabang di berbagai kota di Indonesia. Memang seperti apa ya cuannya? Kita simak seluk-beluk bisnis gorengan. Inilah street food Indonesia yang tak pernah kehilangan sinarnya, gorengan. Penganan yang gampang ditemui di jalan ini popularitasnya menembus batas usia dan kelas sosial ekonomi. Karenanya selain di pinggir jalan, gorengan juga hadir di pusat-pusat belanja dengan pola bisnis waralaba. Tahu Jelotot Taisi salah satunya. Bisnis tahu pedas berisi sayur, ayam, dan cabai ini dimulai dari satu gerobak pada 2012. Kini pemiliknya Rudi Parlinggoman memiliki 500 gerai, kebanyakan di kawasan Jabodetabek. Kalau dahulu Rudi memproduksi tahu jeletotnya di depan rumah, sekarang ia memiliki 40 karyawan. Rudi juga mempunyai rumah produksi sendiri yang mengolah kedelai hingga menjadi tahu siap goreng. Seperti bisnis lainnya, usaha tahu jeletot Rudi sempat anjlok hingga 50% akibat pandemi. Kita adaptasi masyarakat terhadap corona ini, nah mulailah naik. Nah tadinya menurun 50%, ini sudah naik, jadi sekarang mungkin sekitar 30%. Nah itu juga berdampak juga terhadap produksi. Nah, produksi kita pun sudah mulai naik. Nah, jadi yang 500 outlet kan pendapatan mereka kan variatif ya, tergantung strategis letaknya di mana gitu loh. Nah, ini bisa ada omset misalnya sekitar 400.000, ada yang 600.000. Nah, per outletnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti ya, per hari. Nah, kurang lebih yang mempengaruhi itu adalah tingkat letak strategis dari sebuah outlet itu. Selain tahu, ada gorengan lain yang juga banyak penggemarnya, bakwan. Ada bermacam-macam bakwan di Indonesia, tapi yang satu ini bakwan ala Pontianak. Bakwan yang biasanya terbuat dari tepung terigu dengan topping udang rebon oleh Nerissa Natali dan tim diutak-atik agar lebih kekinian. Inovasi adalah salah satu kunci strategis dari bisnis street food ini. Misalnya saja bakwan yang ada di depan saya yang toppingnya diganti dari yang biasanya udang menjadi teri dan juga pepperoni. Nah, Mbak, untuk bakwan day ini bisa dijelaskan nggak sih gimana cerita awalnya untuk memulai bisnis ini? Kita mulai di tahun 2020, tepatnya di akhir ya, di bulan September. Di situ kita memang lagi cari-cari nih ide apa kira-kira yang cocok untuk bikin goreng yang kekinian. Sampai akhirnya kita muncullah ide, wah bikin aja bakwan Pontianak tapi versi kekiniannya di situ. Untuk strategi bisnis mungkin karena kita punya keunggulan juga ya. Bakwan day ini simple dan memang untuk menjadikan sebuah bisnis ini tuh sangatlah mudah, nggak perlu effort yang seperti apa, seperti membuka restoran besar, karena kita hanya gerobak saja. Dengan sistem waralaba, kini terdapat 118 gerai bakwan day di Jabodetabek, Bali, Surabaya, Yogyakarta, dan Pontianak. Perputaran uang di setiap kedai berkisar 600.000 sampai lebih dari 1 juta rupiah per harinya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.